legenda Jepang ngeri lihat timnas Indonesia sekarang. Siapa sangka salah satu pemain legendaris Jepang memuji perkembangan timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Timnas Indonesia U23 saat ini memang sedang mendapat sorotan dari media internasional. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia asuhan Sinteyong ini berhasil mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini, timnas Indonesia U23 berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pada babak semifinal ini, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan. Pertandingan timnas Indonesia versus Uzbekistan ini akan berlangsung pada 29 April mendatang. Walaupun belum tentu Jepang U23 yang akan menghadapi timnas Indonesia di final, tetapi pemain legendaris Jepang, Keisuke Honda, pernah peringatkan negaranya tentang bahaya dari timnas Indonesia. Seperti dilansir dari Dantri, Keisuke Honda berbicara jujur saat Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam fase grup Piala Asia 2023 yang lalu. Ia pun secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia sebagai tim yang paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia adalah tim yang paling berbahaya di Asia Tenggara saat ini. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap, ujar Keisuke Honda. Walaupun saat itu Keisuke Honda berbicara soal timnas Indonesia senior, tapi dalam Piala Asia 2023, Sinteyong banyak menurunkan pemain muda yang juga kini bermain di Piala Asia U23. Timnas Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan laga mereka melawan Jepang, kata Keisuke Honda. Pelatih Uzbekistan, tim kuat yang singkirkan Korea Selatan. Tampil sebagai tim debutan timnas Indonesia U23, racikan Sinteyong melaju kencang di Piala Asia U23 2024. Korea Selatan mereka kalahkan di 8 besar untuk lolos ke semifinal. Lawan di semifinal nanti Senin 29 April 2024 adalah Uzbekistan. Uzbekistan sampai di babak ini usai menang 2-0 atas Arab Saudi. Uzbekistan merupakan lawan yang kuat. Di grup D yang dihuni Vietnam, Kuwait, dan Malaysia, mereka finish sebagai juara grup dengan sempurna. Mereka mencetak total 10 gol dan tak sekalipun kebobolan. Menang tanpa kebobolan juga dilanjutkan Uzbekistan saat melawan Arab Saudi di perempat final. Terlepas dari kehebatan mereka, Uzbekistan sangat mewaspadai Indonesia. Menurut pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze, Indonesia adalah tim yang kuat. Kesuksesan menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti merupakan salah satu buktinya. Kami memang fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi, tetapi kami juga memperhatikan penampilan Indonesia di Piala Asia U23. Kata Timur Kapadze dinukil dari media Uzbekistan, Dario. Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka menyingkirkan Korea Selatan dari Piala Asia U23 dan menunjukkan potensi mereka. Kami sekarang akan memulai persiapan untuk semifinal Piala Asia U23 dengan berhadapan melawan Indonesia. Imbu arsitek berusia 42 tahun tersebut. Uzbekistan U23 menjadi satu-satunya negara yang selalu menang hingga semifinal Piala Asia U23. Selain itu, tim berjulukan White Wolves ini juga belum pernah kebobolan. Uzbekistan tentang timnas Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Uzbekistan membalas dendam atas Arab Saudi pada perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka menang 2-0 di Khalifa International Stadium pada hari Jumat 26 April malam waktu Indonesia Barat untuk menantang timnas Indonesia di semifinal. Takluk 0-2 dari lawan yang sama pada final Piala Asia U23, Uzbekistan membayar kegagalan berkat gol Kushay Nurkaev di 45+2 dan Umar Ali Rakhmonaliev di menit ke-84. Uzbekistan pun selanjutnya meladeni timnas U23 Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Senin 29 April pukul 9 malam waktu Indonesia Barat.
Pemenang partai nanti tidak hanya lolos ke final saja dan berpeluang mengangkat trofi, tapi mereka juga otomatis mewakili Asia pada Olimpiade 2024 mendatang. Sementara untuk tim yang kalah akan memperebutkan tiket melalui partai peringkat ketiga di Piala Asia U23. Dan jika kembali takluk di sana, pecundang tetap berpeluang berangkat ke Paris. Syaratnya, mereka memenangkan playoff konfederasi versus wakil Afrika Guinea pada 9 Mei mendatang. Uzbekistan sendiri sudah membuktikan kualitas di Piala Asia U23. Sebelum membekuk Arab Saudi, mereka keluar sebagai juara grup D dengan sempurna berkat kemenangan atas Malaysia, Kuwait, dan juga Vietnam. Pasukan Timur Kapadzai ini menjadi salah satu tim terproduktif di fase grup lewat catatan 10 gol dan bahkan tidak kebobolan. Kenapa Nathan Joaon tidak ikut adu penalti? Ada sebuah misteri di balik kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Korea Selatan pada dini hari tadi. Gelandang andalan skuad Garuda, Nathan Joaon, menghilang di babak adu penalti. Seperti yang sudah diketahui, pertandingan perempat final Piala Asia U23 itu berjalan dengan sengit. Timnas Indonesia sempat unggul 2-1 atas Korea Selatan yang bermain dengan 10 pemain. Namun jelang akhir babak kedua, The Tiger Warriors mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan juga ke babak adu penalti setelah tidak ada tambahan gol yang tercipta. Timnas Indonesia U23 sendiri berhasil menang dengan dramatis di babak adu penalti. Anak asuh Sinteyong itu pun menang dengan skor 11-10 dan memastikan diri lolos ke babak semifinal kendati ada sedikit keanehan di babak adu penalti. Menghilangnya Nathan dari daftar penendang penalti Timnas Indonesia U23 dini hari tadi ada hubungannya dengan aturan IFAB. Berdasarkan dari Law of the Game pasal 10.10,3, disebutkan bahwa setiap tim harus menyamakan jumlah penendang penalti mereka. Sementara kita tahu, Timnas Korea Selatan harus bermain dengan 10 pemain karena salah satu penggawa mereka terkena kartu merah di babak kedua. Alhasil, Korea Selatan hanya punya 10 eksekutor penalti di babak adu penalti itu. Dan berdasarkan Law of the Game tersebut, Timnas Indonesia yang punya 11 eksekutor harus menyamakan jumlah eksekutornya menjadi 10 eksekutor saja.